pokoknya cuan terus. Apakah Tron akan berakhir seperti Terra Luna atau malah sedikit lebih baik seperti Waves? Kita melihat korelasinya ya tanpa melihat beritanya dulu. Ada Waves dan USDN sebelumnya, terus ada UST dan Terra Luna, dan sekarang ada TRX bersamaan dengan USDD. Meskipun sebetulnya kalau kita lihat beritanya, tiga hal itu berbeda. Tapi kita di sini akan menyimak data yang tersaji, kita akan menganalisa secara teknikalnya seperti apa, tanpa mengesampingkan beritanya ya, karena teman-teman juga harus tetap update beritanya. Tapi berita tidak akan saya ulas di sini, kita fokus di data yang ada secara teknikal analisis maupun data-data long short-nya. Langsung aja untuk Tron atau TRX. Oke, secara berita singkat aja, teman-teman juga pasti sudah baca mengenai apa yang terjadi di Tron maupun USDD. Beritanya sampai dengan saat ini, setidaknya di hari ini, beritanya belum terlalu ada yang positif ya. Isinya cuman vote aja, vote menyebar ketakutan semua, dan kita juga nggak ngerti nantinya akan seperti apa. Cuman saat ini secara berita masih banyak yang negatif, teman-teman tinggal search aja, mau di berita di apapun, tinggal ketik di Google mengenai Tron, itu keluarnya banyak yang negatif sampai dengan saat ini ya. Ini, terus kita lanjutkan masuk ke data. Di sini saya buka data mengenai data likuidasi. Saya pakai dari Get.io, ini simple, ringkas saja. Teman-teman mungkin kalau ngubek-ngubek Google banyak dari sumber lain, supaya ini mudah dibaca aja. Jadi saya buka dari Get.io data mengenai TRX, mengenai likuidasinya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini secara singkat ya. Likuidasi per hari. Di sini saya set per hari, dari dia kumpulin dari exchange terbesar ya, setidaknya terbesar di dunia. Di sini keluarnya adalah seperti ini. Warna hijau ini adalah posisi likuidasi dari long, warna merah ini likuidasi dari short. Kalau teman-teman lihat di tanggal 13 ini masih dominan long yang kena likuidasi, karena memang tanggal 13 itu kalau nggak salah memang mulai penurunan ya, mulai penurunan yang cukup signifikan. Ini data dari, ini per hari ya. Terus mulai tanggal 14 itu mulai berimbang antara long dan short, dan teman-teman yang menarik adalah di sini mulai tanggal 15 yang berarti kemarin dan hari ini yang merah shortnya itu lebih banyak kena likuidasi. Dari data ini ya, saya menyimpulkan dari data ini bisa jadi ini bentuk perlawanan juga dari Justin ya. Ya, memang bisa jadi ini kena, makanya yang pada pasang short, mungkin yang pada berharap turunnya bakal sedalam Terra Luna pada kena short squeeze semua. Terbukti dari data, kita baca data ini, long squeeze yang kena likuidasi di long ini mulai tambah minim, terutama di hari ini tanggal 16 ya, mulai mengecil. Jadi fokusnya ada kemungkinan ya, kalau lihat dari data ini bisa jadi mulai ada pemulihan, mulai ada serangan balik dari Tronnya, ada sinyal positif Tron mungkin ya bisa naik. Ini ya dari data likuidasinya aja ya, ini baru menyimpulkan dari data likuidasi yang tersaji di sini ya. Ini gambarannya, teman-teman juga bisa buka sendiri di Get.io, bagian tinggal ketik aja TRX itu. Ini detailnya, ini likuidasi yang besar-besar di sini disajikan di sini. Oke, langsung masuk yang berikutnya. Data yang ingin saya buka adalah mengenai posisi long short ya di sini. TRX juga ini 24 jam, jadi satu harian. Saya bukain satu harian. Mengenai TRX, teman-teman lihat dengan gambar ini dengan gampang ya, ini disajikan dengan bagus di Get.io ini. 53% untuk long, 46% sekian untuk short. Artinya apa? Dalam satu harian, ini mendukung data yang likuidasi tadi, di TRX ini sudah banyak yang mengambil posisi long. Wajar, karena turunnya dalam dan kebetulan bareng dengan BTC-nya agak recovery ya, sempat 20.000, akhirnya mantul naik hari ini di kisaran 22.000 sekian ya. Dan ini detailnya seperti ini dari exchange lain, datanya seperti ini, tapi dominannya kesimpulannya di sini. Dari 24 jam. Kalau teman-teman mau lihat yang market 1 jam, ini tinggal klik aja, nanti ini keluar datanya, posisi ini adalah per 1 jam. Ini dan ini 5/5 menit. Tapi saya ambil
globalnya aja, kesimpulan dari harian aja biar tidak terlalu fluktuatif. Dan di bagian bawah teman-teman akan melihat posisi secara globalnya long dan short. Ini saya kebetulan ngeklik di bagian exchange Binance ya. Ini gambarannya 24 jamnya seperti ini. Warna yang ada warna ini adalah pergerakan secara harga. Terus garis-garis ini adalah posisi rasio dari long ya. Ambil posisi buy di sini. Nah, ini posisi longnya turun ya, sampai dengan hari ini turun, tapi harganya mulai mantul naik ya. Nah, ini perlawanan di sini antara long dan short dari data long short rasio. Oke. Ini gambaran singkatnya mengenai data yang tersaji di sini. Kita langsung masuk di analisa teknikalnya seperti apa. Oke, gambaran singkat aja di USDT di sini. Di USDT time frame 4 jam. Kalau kita lihat secara singkat, ini penurunannya tidak seperti USD maupun Waves ya. USD kan anjlok dalam 0, sampai sekarang tinggal 0,0 bla 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 bla. Sementara Waves itu waktu itu di USDN-nya sampai kisaran 0,7-an sekian, dan itu udah dalam banget untuk stablecoin. Tapi di sini masih berhasil ditahan di atas 0,95 dari USDT, meskipun itu pun sebetulnya udah parah. Teman-teman bisa lihat ini upper maupun lower shadow-nya pada banyak, ini perlawanan bener-bener. Ini tidak terkait langsung untuk TRX, tapi kita akan lihat di sini. Ini adalah gambaran perlawanan dari mungkin Justin ya. Kita lanjutkan lagi ke teknikalnya TRX sendiri gimana. Nah, oke, di TRX ini saya coba ulas berdasarkan harian dulu ya. Dari time frame harian, MA-nya saya matikan dulu biar gambar candlestick-nya jelas. Teman-teman bisa lihat di poin yang ini. Setelah turun dalam ya, ini bukan lumayan lagi dalam. Di bagian ini, teman-teman lihat, ini volumenya terutama yang di candle yang ini ya. Biar jelas. Ya, candle yang ini, candle hijau ini, itu volumenya amat sangat tinggi. Artinya apa? Ada pembalikan arah yang cukup signifikan di sini ya, time frame harian. Setelah turun dengan volume yang lumayan tinggi juga, ini naiknya waktu membentuk candlestick hijau panjang ini volumenya juga amat sangat tinggi. Nah, ini adalah salah satu indikasi pola pembalikan arah dari TRX. Mudah-mudahan ya. Kalau marketnya juga pulih ya, kalau marketnya delosor turun, menurut saya sama aja. Ini time frame harian secara singkat. Butuh konfirmasi otomatis candle-candle berikutnya. Candle hari ini yang bakal terbentuk jam 7 besok pagi dan seterusnya. Poinnya adalah itu, kita turunin lagi ke time frame ke 4 jam. Skenario menarik di time frame 4 jam ini menurut saya adalah ini ya. Di jam 3 kemarin membentuk candle panjang, volume tinggi. Dan terbukti langsung naik. Tapi di sini ada pola inverted hammer. Mengenai pola ini teman-teman cek di konten yang ini, dan dilanjutkan dengan penurunan lagi, sementara penurunan. Tapi di sini menurut saya ada skenario yang menarik kalau misalnya terbentuk ya pola inverse atau inverted head and shoulders di sini ataupun mungkin di sini. Nah, dua titik ini kurang lebih gambarnya yang saya harapkan ya, teorinya. Kalau misalnya turun di sini, mudah-mudahan ya bentuk kenaikan seperti ini. Atau nggak sampai di bawah sini, ini berarti kisaran 0,054-an membentuk bahu terus bakal naik lagi. Atau skenario yang berikutnya sama, polanya inverse head and shoulders. Mungkin penurunannya nggak terlalu signifikan, sampai di sini aja terus naik. Ya, sama-sama inverse head and shoulders. Kalau di sini ya kisaran 0,059, nggak terlalu beda jauh, sekitaran 1%-an. Itu gambaran dari Tron, ada kemungkinan ke situ. Ini time frame 4 jam ya. Dan tapi ada PR-nya. PR-nya harus bisa nutup sekitaran neckline ini. Plus minus di sini. Neckline-nya ada di area ini. Kurang lebih area 0,064 sampai 0,067. Kalau bisa nembus ini, maka teman-teman bisa lihat targetnya ada di kisaran sini. Ya.
Nih, kembali ke area awal di atas 0,07. Nah, ini skenario yang menarik kalau terjadi sesuai teori ya. Ini kita akan tunggu prakteknya dalam beberapa hari ke depan. Dan menurut saya kalau misalnya marketnya beneran naik, ini adalah salah satu pilihan. Secara analisa teknikal ya, kita tentu saja juga harus update berita. Kita nggak ngerti berita yang keluar akan seperti apa. Kalau kita ngelihat dari tekanan jual di data likuidasi tadi maupun di posisi long short rasio ini, tekanan shortnya jelas sudah berkurang ya dibanding beberapa hari yang lalu dari data ya. Sekali lagi tinggal kita tunggu apakah ada berita buruk lagi bakal keluar atau malah berita bagus. Kalau berita bagus otomatis lebih mendukung skenario yang tadi saya buat ya, head and shoulders. Tadi saya ulangin lagi, targetnya sekitaran 0,054 kalau membentuk bahunya di sebelah sini. Atau kalau misalnya bentuk baunya di sebelah sini berarti target menurunnya sekitar 0,057 dan target kenaikannya harus nembus di area merah ini ya, tadi kisaran 0,064 sampai 0,067. Kalau break itu bisa kembali di atas 0,07. Itu gambaran singkatnya, mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa selalu update berita mengenai Tron, mengenai ini supaya lebih pasti lagi. Mudah-mudahan keluar berita yang lebih positif. Salam cuancuk.